Erick Thohir belak-belakan alasan menaturalisasi Jens Raven yang diragukan pencinta timnas Indonesia. Ternyata cuma untuk begini. Apakah itu? Stadion GBT Surabaya ikuti standar FIFA, UMKM jadi lebih tertib. Kini bersih dan aman. Pernyataan kekecewaan timnas U19 Vietnam sudah punya alasan tersingkir. Dikarenakan stadion gelap. Promosi ke skuad Persija untuk Piala Presiden 2024 usai unjuk gigi di ASEAN Cup U16 2024. Anak didik Nova Arianto masih awal dari perjalanan. Siapakah sosoknya? Shin Tae-yong targetkan timnas Indonesia finish posisi 3 atau 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah berbicara soal alasan menaturalisasi Jens Raven yang kualitasnya mulai diragukan saat bermain untuk timnas Indonesia. Jens Raven menjadi perbincangan usai gagal mencetak gol pada pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 pada laga lanjutan grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam laga tersebut, pemain berusia 18 tahun ini bermain dari bangku cadangan pada menit ke-45. Akan tetapi dia gagal mengulangi pencapaiannya di laga sebelumnya saat mencetak 1 gol ke gawang Filipina. Saat menghadapi Kamboja, pemain FC Dordrecht U21 ini gagal mencatatkan namanya di papan skor. Terkait penampilannya di laga kontra Kamboja, suara keraguan atas kualitas Jens Raven mulai bermunculan di media sosial. Netizen menilai bahwa Jens Raven masih terlalu mentah untuk menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Jens Raven belum cukup matang. Butuh menit bermain dan konsistensi di klubnya. Kalau enggak, nasibnya bisa serupa Ezra Walian. Pada saat Jens Raven resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024 lalu, Erick Thohir mengungkapkan alasan menaturalisasinya. Menurut Erick Thohir, kehadiran Jens Raven merupakan upaya PSSI menambah kekuatan timnas Indonesia U19. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, pemain muda, untuk menambah skuad timnas, baik yang U19 ataupun pelapis timnas senior yang memang butuh pemain berkualitas. Erick Thohir menambahkan Jens Raven bisa meningkatkan kualitas timnas Indonesia senior. Kehadiran Jens Raven yang biasanya bermain di lini tengah depan akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia. Jens Raven merupakan rekomendasi dari STY setelah melihat langsung penampilannya di FC Dordrecht U21. Kepincut dengan penampilan Jens Raven, STY kemudian merekomendasikannya untuk dinaturalisasi. Resmi menjadi WNI, Jens Raven pun sempat bergabung dengan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri yang bermain di Toulon Cup 2024. Stadion Gelora Bung Tomo menunjukkan progres perubahan signifikan sejak penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 lalu. Sekarang, fasilitas dan peraturan stadion lebih disiplin mengikuti standar FIFA. Piala Dunia U17 memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada November 2023. Ada beberapa laga fase grup yang dimainkan di Stadion GBT Surabaya.
Nah, penyelenggaraan Piala Dunia U17 kemarin jadi kesempatan besar untuk sepak bola Indonesia meningkatkan standar penyelenggaraan. Dampaknya pun positif untuk perkembangan sepak bola Indonesia, termasuk dalam hal penyelenggaraan pertandingan. Terkini di tengah ajang Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Stadion GBT pun tampak lebih siap menggelar turnamen bertaraf internasional. Umumnya stadion belum bisa memenuhi standar aman, bebas keluar masuk, bahkan sampai ke tribun. Nah, sepak bola Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Pembatasan mulai diberlakukan. PKL ditempatkan di area-area yang sudah disiapkan di sekitar stadion. Di tahun 2024 ini, GBT menunjukkan lompatan perkembangan lagi. Mengikuti aturan FIFA, hanya tenant-tenant resmi yang boleh berjualan di sekitar stadion, itu pun jumlahnya dibatasi. Di ajang Piala AFF U19 2024 kali ini, jumlah UMKM yang boleh masuk ke stadion sangat terbatas. Pembatasan tersebut menghasilkan suasana stadion yang lebih aman, lebih rapi, cocok untuk kelas pertandingan internasional. Khusus di GBT untuk laga-laga lokal, UMKM resmi disediakan tempat mulai dari gate 16 sampai sekitar gate 18. Nah, untuk laga Piala AFF U19 2024 kali ini, terlihat tidak banyak UMKM yang diperbolehkan masuk, hanya segelintir tenant. Pemandangan ini jadi bukti perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pertandingan. Keren! Timnas U19 Vietnam merasakan derita berat bertanding di Stadion Gelora 10 November, Surabaya dalam ASEAN Cup U19 2024. Dalam pertandingan perdananya di grup B 18 Juli lalu, Vietnam hanya bisa memetik 1 poin kontra Myanmar. Pelatih Timnas U19 Vietnam Hua Hien Vinh mengaku sangat yakin menang atas Myanmar. Dia mengecam wasit pertandingan tersebut karena membuat keputusan keliru yang merugikan Vietnam. Dalam posisi skor 1-1 dari situasi kiper Myanmar meninju bola, tendangan jarak jauh pemain Vietnam membentur kaki Nguyen Quang Vinh dan melayang masuk ke gawang. Namun hakim garis mengibarkan bendera tanda offside terhadap pemain Vietnam tersebut. Ketika meninjau tayangan ulang gerak lambat, Quang Vinh masih berdiri sekitar 2 meter di depan pemain Myanmar. Akan tetapi wasit asal Malaysia, Razlan Joffrey Ali, melakukan kesalahan serius dengan tidak mengakui gol Vietnam. Ketika pemain Vietnam coba menggiring bola dan menyilangkannya, lalu menciptakan peluang bagus untuk menembak, tetapi wasit menyatakan bola sudah keluar garis batas. Wasit melakukan beberapa kesalahan. Saya berharap wasit mengawasi pertandingan berikutnya dengan lebih baik. Kondisi minim cahaya di stadion juga sangat mengecewakan Vietnam. Pihak penyelenggara kurang siap mengatur pencahayaan di dalam stadion. Masalah pencahayaan menjadi penyebab pertandingan dimainkan dengan kualitas rendah. Kedua tim banyak gagal menguasai bola karena keterbatasan penglihatan. Hal ini membuat timnas U19 Vietnam kesulitan mengembangkan bola karena para pemain kurang jelas dalam melihat. Menanggapi minimnya penerangan di Stadion Gelora 10 November, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sebenarnya penerangan masih sesuai standar. Perwakilan PSSI telah mengecek kualitas stadion, termasuk penerangannya. Namun ketika pertandingan dimulai, salah satu lampu rusak. Sebagai penanggung jawab tuan rumah, dia menambahkan, Alhamdulillah sudah diperbaiki dan sekarang sudah normal kembali. Dari segi kecerahan, lampu kami sudah di atas standar PSSI. Namun kegagalan salah satu lampu jelang pertandingan tak terhindarkan. Akibat hasil imbang itu, Vietnam berada di posisi kedua klasemen sementara grup B di bawah Australia yang memetik 3 poin dari kemenangan 6-0 atas Laos.
Winger timnas U16 Indonesia Zahabi Gholi enggan cepat puas usai promosi ke skuad Persija Jakarta untuk Piala Presiden 2024. Zahabi Gholi sadar bahwa perjuangan ke depannya tidak akan mudah. Di Piala Presiden 2024, Persija menempati grup B bersama Madura United, Arema FC, dan Bali United. Berdasarkan jadwal, Persija membuka laga pertama grup B melawan Madura United di Stadion Kapten Idipta, Gianyar, Bali, Minggu. Karena ini masih awal dari perjalanan karier. Bagi Zahabi Gholi, kini tugasnya harus bekerja keras demi bisa mengambil hati pelatih Persija, Carlos Pena. Mengingat persaingan di sektor sayap Persija cukup sengit. Ada nama-nama seperti Riko Simanjuntak, Rio Matsumura, dan Alfrianto Niko. Saya siapkan mental, ujar Zahabi. Dan juga persiapkan permainan terbaik dari hati untuk Persija. Diakui Zahabi banyak pelajaran yang dipetik selama menjalani persiapan dengan skuad Macan Kemayoran. Sebelumnya, Zahabi tampil cemerlang bersama timnas U16 Indonesia besutan Nova Arianto di ASEAN Cup U16 2024. Zahabi Gholi sukses membukukan 5 gol dan membantu timnas Indonesia keluar sebagai peringkat ketiga terbaik ASEAN Cup U16 2024. Shin Tae-yong bersikap realistis tentang peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mata sang pelatih, Indonesia bisa bersaing untuk peringkat ketiga atau 4 grup C. Persaingan di putaran ketiga bisa dibilang sangat sulit bagi Indonesia. Berada di grup C, Indonesia akan bersaing dengan 3 langganan Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke 16 besar selama 6 kali bermain di putaran final. Selain itu masih ada Bahrain dan Cina yang juga harus dihadapi dalam persaingan grup C. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. 6 tim di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disebar ke 2 grup. Masing-masing juara grup bakal mendapatkan tiket ke putaran final. Sedangkan peringkat kedua akan diadu di putaran kelima. Pemenang putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal bergabung dalam playoff antar konfederasi untuk memperebutkan tempat tersisa di putaran final. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat grup. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026.